Terima kasih Anda masih bersama kami. Badan Nasional Penanggulangan BNPT bersama Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme akan mencegah dan mengantisipasi terjadinya aksi terorisme menjelang pemilu 2014. Tidak hanya di daerah rawan konflik terorisme, kawasan yang selama ini aman pun turut diberi perhatian khusus agar pemilu dapat berjalan dengan lancar dan aman. Tindakan terorisme di wilayah masing-masing. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT bersama Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT menggelar Rakornas pertamanya pada Rabu malam di Jakarta guna membahas beberapa isu utama, yakni mengimplementasikan pencegahan terorisme di daerah, serta melakukan pendekatan dan pembinaan radikal di berbagai daerah. Berbagai tokoh masyarakat, tokoh agama pun turut serta dalam forum koordinasi ini. Masalah yang cukup krusial juga dibahas dalam Rakornas tersebut, yakni gangguan ancaman aksi terorisme menjelang pemilu 2014. Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisme BNPT Agus Surya Bakti mengatakan, terkait antisipasi aksi terorisme, BNPT beserta FKPT tidak hanya terfokus pada zona merah daerah rawan terorisme, namun juga daerah yang selama ini dinilai aman, akan menjadi perhatian dalam penanggulangan pencegahan terorisme. Polisian sendirian, tapi kalau dalam pencegahan seluruh elemen masyarakat akan bergerak, akan merapatkan barisan agar daerahnya masing-masing aman dari teroris. Nah, kenapa baru 21? Nah, kita rencanakan sampai akhirnya nanti semua provinsi, 33 provinsi akan terbentuk. Namun karena BNPT juga masih baru, kita baru berhasil membentuk 21 FKPT. Nah, di depan kita ini adalah bapak-bapak ibu-ibu yang merupakan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di daerah, yang akan melakukan mensinergikan upaya-upaya pencegahan, baik itu dari pendekatan agama, pendekatan sosial, pendekatan budaya, dan semua pendekatan sesuai dengan kearifan lokal di daerah masing-masing. BNPT dan FKPT rencananya juga akan melakukan pendekatan dalam bidang agama, sosial, budaya, sesuai kearifan lokal daerah masing-masing, untuk mengatasi ancaman gangguan aksi terorisme yang berindikasi akan merusak jalannya pesta demokrasi. Dari Jakarta, Rudi Wijaya melaporkan. Untuk mendapatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu 2014, Ikatan Auditor Teknologi Indonesia atau IATI siap jika diminta untuk mengaudit teknologi Sistem Information Technology atau IT Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu. Menurut Wakil Ketua IATI, Hari Nugroho, tujuan dilakukannya audit untuk meminimalisir bentuk kecurangan saat perhitungan suara nanti. Januari 2014, selaku Ketua IATI. Pemilu legislatif dan presiden sudah tinggal dalam hitungan bulan. Berbagai persiapan dilakukan, termasuk soal sistem teknologi informasi. Tapi sepertinya Komisi Pemilihan Umum masih akan tetap menggunakan server dan komputer yang sama dengan yang digunakan pada pemilu sebelumnya. Alasannya server dan storage atau tempat penyimpanan data yang digunakan masih memadai untuk pemilu tahun ini. Namun menurut Wakil Ketua IATI, Hari Nugroho, tidak ada yang tahu seperti apa sebenarnya sistem teknologi informasi yang dimiliki KPU saat ini. Dan sudah seharusnya sistem tersebut diuji keamanannya dengan dilakukannya audit. Hari menambahkan, lembaganya siap jika suatu saat KPU maupun Bawaslu diminta untuk mengaudit teknologi informasi milik KPU dan Bawaslu. Hari menambahkan dengan dilakukannya audit, maka bentuk-bentuk kecurangan dapat terhindarkan. Bisa tentukan, karena kita kan sifatnya pasif. Kalau kita diminta, kita mungkin bisa akan bantu untuk mencarikan auditor profesional yang akan membantu mereka untuk melakukan audit area-area tertentu yang diinginkan, terutama seperti sekarang dengan waktu yang sangat sempit. Kita tidak mungkin melakukan audit semuanya kelayakannya, tapi kita tentukan mana yang paling kritikal yang bisa kita lakukan atau kita review untuk meyakinkan bahwa ini sudah cukup aman. Dari Jakarta, Widi Prabowo dan Ketut Sumadiase melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah menggelar penyuluhan tentang pelaporan dana kampanye peserta pemilu tahun 2014. Penyuluhan ini dianggap penting dilakukan karena jika peserta pemilu tidak melaporkan dana kampanyenya, maka dapat dicoret sebagai caleg.
Acara penyuluhan ini diikuti seluruh perwakilan partai politik peserta pemilu 2014, kecuali Partai Demokrat dan Partai Nasdem yang tidak mengirimkan perwakilan dalam penyuluhan tersebut. Penyuluhan digelar untuk menindaklanjuti hasil rapat koordinasi dengan KPU Provinsi pada tanggal 2 Februari 2014 lalu tentang persiapan penerimaan dana kampanye. Dalam penyuluhan disampaikan, laporan rekening khusus dana kampanye dan laporan awal dana kampanye harus diserahkan peserta pemilu 2014. Paling lambat tanggal 2 Maret 2014 pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Partai politik berkewajiban untuk menyerahkan sumbangan dana kampanye tahap W. Parpol wajib melaporkan rekening khusus dana kampanye. Jika peserta pemilu tidak menyampaikan laporan dana kampanye seperti yang tertuang dalam pasal 138 ayat 1 dan 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, akan dikenai sanksi tegas berupa pembatalan sebagai peserta pemilu tahun 2014. Dari Koba, Bangka Belitung, Fahrul Rozi melaporkan. Tetaplah bersama kami pemirsa, di segmen terakhir kami memiliki sejumlah informasi lainnya.